Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 357. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man aslama wajhahu, artinya setiap orang yang taat kepada Allah dan ikhlas dalam beramal, ia akan mendapatkan balasan di sisi Allah, padahal pahalanya itu tidak akan Allah kurangi, karena Allah tidak akan mengabaikan pahala orang yang beramal baik. Ayat ini menunjukkan bahwa iman yang murni tidak cukup dijadikan sebagai bekal keselamatan jika tidak dibarengi dengan ihsan, ikhlas dalam beramal. Al-Quran selalu menyebut kata-kata iman dibarengi dengan amal soleh, seperti di dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 124 dan surah Al-Anbiya ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Di surah Al-Anbiya, "Famay ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ih." Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia sedang beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan beramal baik, hatinya sama sekali tidak pernah dirundung duka atau takut. Tidak seperti orang-orang yang berjiwa penyembah berhala dan berpaling dari jalan kebenaran dan petunjuk. Sebab tabiat orang beriman, jika tertimpa suatu permasalahan, segera ia akan berupaya untuk menanggulangi. Jika ia tak mampu menolak persoalan tersebut, ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun hatinya tidak akan goyah, tekad imannya tetap membara, sebab ia sadar bahwa kekuatan dirinya itu tidak seberapa jika dibandingkan kekuatan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menolak semua malapetaka. Karenanya ia akan bersikap pasrah kepada Yang Maha Kuasa menolak bahaya tersebut. Akan halnya orang-orang yang menyembah berhala dan patung, mereka akan selalu dikejar-kejar rasa takut terhadap apa saja yang menimpa. Jika mereka tertimpa musibah yang disebabkan perbuatannya sendiri, jiwanya akan goyah dan kehilangan kesabaran, karena tak tahan menahan derita yang dialami. Biasanya mereka meminta pertolongan kepada dukun-dukun pembohong. Hal ini lantaran mereka hanya percaya kepada orang-orang seperti itu, yakni orang yang dianggap mempunyai keahlian dalam masalah gaib. Kemudian Allah melanjutkan penjelasannya tentang perdebatan yang dilakukan dua golongan ini. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in
Kaum Yahudi mengatakan bahwa kaum Nasrani tidak berada pada jalan yang benar dengan agama yang seharusnya mereka pegang. Mereka mengingkari kenabian Isa alaihi salam, padahal mereka membaca kitab Taurat yang mengabarkan berita gembira atas kedatangannya, di samping menceritakan sifat-sifat yang sesuai dengannya. Sampai hari ini, mereka masih beranggapan bahwa Isa alaihi salam belumlah datang, dan mereka masih menunggu untuk menjadi pemimpin kaum Bani Israel. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Artinya, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Mereka itu tidak berada pada jalan yang benar. Karenanya, mereka mengingkari kenabian Nabi Isa yang sebenarnya menyempurnakan syariat mereka. Wahum yatlunal kitab. Artinya masing-masing mereka mengatakan demikian, sedang kita masing-masing golongan tersebut sangat bertentangan dengan perkataan mereka. Kitab Taurat sendiri menyatakan berita kaum Yahudi menentang dan tidak mau menerimanya. Kitab Injil mengatakan sesungguhnya Isa diutus untuk menyempurnakan ajaran Nabi Musa, bukan menentangnya, tetapi mereka justru menentangnya. Ringkasnya, agama yang mereka yakini pada dasarnya adalah sama. Namun sebagian di antara mereka hanya beriman setengahnya, dan sebagian lain hanya beriman kepada akhirnya saja. Tidak ada di antara mereka yang beriman secara keseluruhan. Kitab yang mereka baca adalah saksi bagi kebohongan mereka. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka bukanlah pencipta bid'ah dalam hal yang mereka anut, sebab sebelum mereka sudah banyak umat yang berlaku serupa. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Artinya, demikianlah orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka mengucapkan kata-kata yang sama dan tidak berdasarkan bukti nyata. Orang-orang bodoh di kalangan penyembahan berhala mengatakan kepada pihaknya sendiri yang bersengketa, kalian tidak ada apa-apanya. Tuduhan yang mereka lontarkan itu memang benar, yakni tidak adanya iman dan amal soleh. Sebab jika mereka menyadari secara benar, sudah barang tentu tidak akan berselisih pendapat tentang pokok-pokok agama. Tetapi tampaknya mereka bukanlah pengikut agama yang dipeluk. Mereka hanyalah para pengabdi nafsu sehingga berpecah menjadi berbagai golongan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, Allah Maha mengetahui maksud setiap golongan, mana yang benar dan mana pula yang batil. Allah selalu akan menegakkan yang benar dan memasukkan para pemeluknya ke dalam surga. Allah juga akan menyatakan batil bagi kebatilan dan akan memasukkan para pemeluknya ke dalam neraka jahim.